Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kembali lagi bersama saya, yaitu Muhammad Ervin Pravitama Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan hasil magang di bulan kedua, yaitu membuat atau mendesain antena dipol yang digunakan untuk pemancar di LoRa. Sebelumnya itu video yang pertama itu kita membahas tentang penjelasan apa sih LoRa tersebut. Oke, untuk yang pertama yaitu penjelasan mengenai antena dipol. Antena dipol itu apa sih? Antena dipol ialah salah satu jenis antena yang paling sederhana dan paling umum digunakan dalam komunikasi radio. Antena ini terdiri dari dua lengan konduktor yang sama panjang. Biasanya terbuat dari kawat maupun logam. Nah, untuk membuat antena dipol sendiri itu sangat mudah. Kalian memerlukan barang-barang bekas di sekitar kalian. Nah, untuk antena dipol yang saya buat ini itu menggunakan logam dari antena TV. Antena TV yang lama itu menggunakan tipe yang stick itu saya gunakan itu. Jadi gak usah beli atau bingung untuk pembuatan logamnya. Nah, untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama yaitu kabel RJ58 dengan impedansinya 50 ohm, kemudian konektor RJ58 SMA female, kabel antena LoRa SMA male, itu nanti digunakan untuk LoRa-nya. Kemudian yaitu cincin ferrit. Nah, untuk cincin ferrit ini bisa kalian temukan di lampu. Kalau lampu itu kemarin saya menemukan di lampu Philips yang di lampu Philips itu saya menemukan cincin ferrit. Kemudian tembaga nanti digunakan untuk membuat balon. Kemudian yang selanjutnya yaitu antena radio atau antena TV, itu bisa kalian gunakan. Kemudian pipa PVC, kemudian T pipa, L pipa, tutup pipa, kabel disk, dan sandal bekas. Nah, untuk desain antena sendiri, untuk perhitungannya itu kalian bisa menggunakan di website atau di Google. Kalian ketik aja cara menghitung antena dipol, gitu nanti sudah ketemu untuk websitenya. Di sini kami menggunakan frekuensi 433 MHz. Untuk hasilnya panjang antena keseluruhan yaitu 32,945 cm. Itu panjang antena keseluruhan dari yang atas sampai yang bawah ya. Kemudian untuk setengah antena ini panjangnya yaitu 16,472 cm. Kenapa untuk frekuensinya menggunakan 433 MHz? Karena LoRa yang saya gunakan yaitu berfrekuensi 433 MHz. Jadi untuk mendesain antenanya kita menggunakan frekuensi 433. Kemudian kita juga membutuhkan balon. Nah, untuk balon sendiri itu terbuat dari yang pertama yaitu
tadi cincin ferrit. Cincin ferrit sendiri bisa kalian temukan di bekas lampu Philips, itu banyak cincin ferritnya. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan kabelan atau kabel, ya kebiasaannya itu kabelan yang berinti tunggal. Cuman di project ini saya itu menggunakan tembaga. Nah, kenapa saya menyarankan itu menggunakan kabelan aja, supaya agar mudah nanti untuk menyambungkan antara sambungan yang input sama yang output. Kalau menggunakan tembaga itu kalian akan kebingungan karena kan tidak ada perbedaan warnanya. Sedangkan nanti kalau kalian menggunakan kabelan yang ada di komputer, itu ada yang tunggal, berinti tunggal maksudnya, itu kan kalian bisa mudah untuk membedakan antara yang disambungkan input sama outputnya itu yang mana. Jadi di sini itu menggunakan balun dengan ukuran 1:6. Mengapa menggunakan balun 1:6? Yaitu dengan alasan untuk antena dipol itu impedansinya ialah 300 ohm. Kemudian untuk kabel RJ58 yaitu impedansinya yaitu 50 ohm. Bisa menyimpulkan untuk desain balonnya yaitu 1:6. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara perakitan antena dipol dan balonnya. Yang pertama yaitu tadi kan ada kabel RJ58 ya ini. Kemudian konektor RJ58 SMA female. Ini konektornya. Ini sudah saya sambung dengan kabel RJ58. Kemudian yaitu pipa PVC, L pipa ini. Kemudian T pipa ini saya potong supaya mempermudah nanti penyambungan antara balun dan antena. Kemudian tutup pipanya dilubangi agar antena dipol yang ujung ini nanti bisa keluar seperti ini hasilnya. Kemudian kegunaan untuk kabel dish ini itu supaya menyatukan tutup pipanya, tutup T nya ini biar ketutup. Kemudian tadi juga saya menjelaskan ada bahan yaitu sandal bekas. Nah, penempatan sandal bekasnya itu di sini. Kegunaan sandal bekas ini sendiri yaitu agar antena dipol ini, antenanya ini itu di tengah-tengah, jadi nggak goyang saat kita gunakan. Kemudian untuk balonnya itu hasilnya seperti ini. Oke, jangan lupa untuk pengupasan kabel RJ58 untuk yang serabutnya ini itu kita masukkan ke negatif. Kemudian untuk yang inti tembaga kita sambungkan ke positif. Jadi nanti untuk antena dipolnya untuk yang positif itu saya kasih tanda seperti ini, solasi. Jadi untuk positifnya itu di atas, lalu untuk yang negatif itu di bawah. Nah, untuk desain antena dipol tadi kan
begini ya, yaitu ada 4 jenis kabel. Nah, saya menyarankan menggunakan kabelan atau kabel yang ada warnanya, yaitu yang berinti tunggal ya. Kenapa saya menyarankan supaya ada warnanya, yaitu untuk mempermudah kalian untuk menyambungkan antara input dengan output kabel. Jadi kalau kalian menggunakan tembaga seperti saya ini, kalau tidak hati-hati atau memberikan kode yang lebih jelas, nanti kalian akan kebingungan mana input dan output yang akan disambungkan. Kemudian untuk hasilnya yaitu input dari kabel berwarna biru. Ini kan input. Untuk input kabel yang berwarna biru itu kita sambungkan dengan output kabel yang berwarna merah. Itu kita sambungkan saja. Kemudian untuk output input kabel berwarna merah kita sambungkan dengan output kabel berwarna orange. Itu kita masukkan ke positifnya kabel RJ58. Jadi menyambung ke positif kabel RJ58. Kemudian untuk output kabel yang berwarna biru ini kita sambungkan dengan input kabel yang berwarna hijau, lalu kita sambungkan ke groundnya kabel RJ58. Nah, kan masih sisa 2. Untuk yang orange, untuk yang kabel orange ini masuk ke input positifnya dipol, antena dipol. Kemudian untuk yang kabel berwarna hijau, output ini masuk ke negatif antena dipol. Jadi untuk gambarnya seperti ini. Untuk hasilnya enggak kelihatan ya. Nah, ini untuk positif, kan ini positif kabel RJ58. Nah, ini saya sambungkan dengan menggunakan terminal sambung supaya mempermudah aja sih, atau bisa kalian sambung langsung tanpa menggunakan terminal, itu juga bisa. Nah, untuk positifnya ini masuk ke positif antena dipol, jangan sampai kebalik. Kemudian untuk negatif dari antena dipol yang ini itu masuk ke disambungkan ke negatif kabel RJ58. Oke. Ini adalah hasil dari perakitan antena dipol yang saya rakit ya. Nah, untuk kabel tisnya itu begini, kita gunakan untuk menyatukan pipa T yang kita potong tadi supaya sambungan dan balinya itu ketutup. Kalian juga bisa kalau kalian gunakan di luar untuk antenanya, di luar rumah ya, itu bisa kalian lem saja pakai perekat lem itu supaya rongga yang seperti ini, kebuka ini bisa tertutup. Kemudian untuk inputan itu, inputannya nanti kalau kalian gunakan berada di atas ya, untuk negatifnya itu di bawah. Nah, seperti ini untuk hasilnya. Pembuatannya cukup mudah kan, dengan menggunakan alat-alat bekas kalian sudah bisa membuat antena dipol sederhana yang sangat mudah.